Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, Allah senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia, terutama nikmat berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari Al-Qur'anul Karim, sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Tidaklah sekelompok manusia berkumpul di dalam rumah Allah, mereka membaca Al-Quran dan mempelajari kandungan di antara mereka. Tidaklah mereka seperti itu, dan tidaklah mereka melakukan hal itu kecuali Allah akan menurunkan ketenangan. Mereka diliputi dengan kasih sayang Allah. Para malaikat mengelilingi mereka semua, dan Allah senantiasa menyebut dan memuji orang-orang yang berkumpul di rumah Allah, yang mana mereka membaca Al-Quran dan mempelajari kandungannya. Salat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam juga tercurah kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan benar hingga hari kiamat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali pada pagi ini kita melanjutkan kajian tafsir Al-Quran. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas seputar kalimat ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Begitupun dengan kalimat basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Adapun pada pertemuan pagi ini kita akan masuk kepada surat yang pertama dari Al-Quran, pembuka dari kitab Allah, tidak lain tidak bukan adalah surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Fatihah, ya. Al-Fatihah, ya, artinya adalah pembuka, ya, pembuka dari Al-Quran, ya. Sehingga Al-Fatihah tidak termasuk dari juz 1, ya. Dia memang dibuka, Al-Quran dibuka dengan surah Al-Fatihah, ya. Sebagaimana buku-buku, ya, kitab-kitab, ya, atau undang-undang misalkan ada bagian pembukaannya. Dia tidak termasuk dari
bagian isinya, tapi dia berguna untuk membuka awal dari Al-Quran. Begitupun makna dari Al-Fatihah, berasal dari kata miftah, yaitu kunci. Al-Fatihah merupakan kunci intisari dari Al-Quran. Seluruh apa saja yang terdapat dalam Al-Quran, baik perintah maupun larangan, hukum-hukum halal dan haram, kisah-kisah umat terdahulu, maka intisarinya seluruhnya terdapat dalam surah Al-Fatihah. Yang mana Al-Fatihah ini merupakan surat Makkiyah. Di dalam Al-Quran terdapat dua jenis surat. Yang pertama surat Makkiyah, yang kedua surat Madaniyah. Adapun surat Makkiyah yaitu surat yang turun sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah. Adapun surat Madaniyah adalah surat yang turun setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, meskipun turunnya tidak di Madinah. Jadi Makkiyah dan Madaniyah itu tidak berkaitan dengan di mana tempat turunnya, namun terkait dengan posisinya dengan hijrah. Kalau dia turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah, maka itu disebut dengan Makkiyah, surat Makkiyah. Adapun setelah Nabi hijrah, maka dinamakan dengan surat Madaniyah, meskipun turunnya tidak di Madinah, turunnya di Makkah. Karena ada surat-surat Madaniyah yang turunnya tidak di Madinah, tapi turunnya di Makkah. Di antara contohnya adalah suratul Nasr, surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Surat ini turun tatkala Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah tahun 8 Hijriah. Turunnya di Makkah. Tapi tidak ada satupun ulama yang mengkategorikannya sebagai surat Makkiyah. Dia termasuk surat Madaniyah karena dia turun setelah periode Nabi berhijrah. Maka Al-Fatihah ini termasuk surat Makkiyah, sehingga turunnya adalah sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah, ketika Nabi masih berada di Makkah. Apa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang menjadi pertanyaan, mengapa Al-Fatihah ini suratnya diletakkan di bagian awal, padahal ayat yang pertama kali turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suratul Alaq, surat Al-Alaq, 5 ayat pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Al-Fatihah juga bukan yang kedua. Yang kedua turun adalah ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila yasrahu wa yanqus minhu qalilan aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Bukan juga yang ketiga, karena yang ketiga adalah ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Maka jawabannya adalah penyusunan letak surat, jumlah masing-masing ayat dari sebuah surat, begitupun nama dari surat itu sendiri, itu adalah perkara yang tauqifiyah, langsung susunannya dari Allah Subhanahu Wa Taala, tidak berkaitan. Allah mengatakan, wahai Muhammad, letakkan di bagian pertama sebuah surat yang namanya Al-Fatihah, jumlah ayatnya 7. Wahai Muhammad, letakkanlah di yang kedua yang nama suratnya adalah Al-Baqarah, jumlah ayatnya 286. Wahai Muhammad, letakkan di yang ketiga surat Ali Imran dengan nama Ali Imran, jumlah ayatnya 200. Begitu seterusnya. Tidak berkaitan dengan kapan dia turun. Meskipun Al-Alaq turun pertama,
namun secara urutan surat nomor 96 di juz 30. Meskipun Al-Muzammil turun kedua, letak suratnya di juz 29, nomor suratnya 73. Suratul Muddathir turun ketiga. Pertanda Nabi sudah diangkat menjadi seorang Rasul, berkewajiban menyampaikan dakwah kepada umat. Namun kalau dilihat dari urutan suratnya nomor 74 di juz ke-29. Surat yang terakhir turun diantaranya adalah Al-Yawma Akmaltu Lakum Dinakum. Ternyata itu surat Al-Ma'idah, surat yang ke-5 pada juz yang ke-6. Begitulah Al-Quran, ya, urutan suratnya, jumlah ayatnya, begitupun dengan nama suratnya. Kenapa namanya Al-Fatihah? Kenapa namanya Al-Baqarah? Kenapa namanya Al-An'am? Kenapa namanya Yunus? Itu semua adalah perkara yang tauqifiyah, langsung pengaturannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah perintahkan Nabi untuk meletakkan Al-Fatihah sebagai pembuka dan awal dari kitabullah, yaitu Al-Quran. Apa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Al-Fatihah memiliki beberapa nama. Di antaranya adalah Ummul Kitab, induk dari kitab, induk dari Al-Quran, intisari Al-Quran, semua yang terdapat dalam surah Al-Fatihah. Begitupun Ummul Quran, induk dari Al-Quran, sama dengan artinya dengan Ummul Kitab. Dan di antara nama lainnya dari surah Al-Fatihah adalah As-Sab'u Al-Mathani, 7 yang diulang-ulang. Allah berfirman, "Wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal 'azim." Dan sungguh aku telah memberikan kepadamu as-sab'ul mathani, 7 yang diulang-ulang. Wal Qur'anal 'azim, dan Al-Qur'an yang mulia, Al-Qur'an yang agung. Mengapa Al-Fatihah disebut dengan as-sab'ul mathani, 7 yang diulang-ulang? Karena kita wajib membaca Al-Fatihah di setiap rakaat dari salat kita. Al-Fatihah merupakan rukun dari salat. Nabi SAW bersabda, "La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab." Tidak ada salat, tidaklah sah seseorang yang mana mereka tidak membaca surat Al-Fatihah. Makanya dia disebut dengan As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang, karena dia wajib dibaca pada setiap rakaat dari salat kita, baik itu salat fardu maupun salat sunnah. Disebut dengan As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Apa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, suratul Fatihah, pembuka Al-Quran, surat Makkiyah, termasuk As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang maknanya telah disebutkan pada pembahasan basmalah. Namun yang menjadi fokus kita dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim, bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim di dalam surah Al-Fatihah merupakan ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Berbeda dengan surat-surat yang lain, surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, sampai nanti surah An-Nas, Bismillahirrahmanirrahim hanya sebagai pembuka, pembatas antara satu surat dengan surat yang berikutnya. Namun berbeda dengan Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim bukan hanya sebagai awal atau pembuka dari Al-Fatihah, dia pun juga termasuk salah satu ayat dari surat Al-Fatihah itu. Inilah pendapat yang lebih kuat. Sehingga kalau kita membaca Al-Fatihah dan tidak membaca basmalah, maka dia hanya membaca 6 ayat dari Al-Fatihah, sama saja dia yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Dan ini sangat penting, ya, dalam ibadah sholat kita. Banyak orang yang terlupa atau terlewat
membaca kalimat basmalah ini, ya dia beranggapan basmalah ini adalah hanya sekedar pembuka bagi Al-Fatihah. Padahal basmalah dalam Al-Fatihah merupakan ayat yang pertama, sehingga dia harus membacanya dalam sholatnya. Terlepas dengan cara jahar atau dengan cara sir, yang jelas dia harus membaca kalimat basmalah ini dalam membaca surat Al-Fatihah. Nabi SAW, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, kedua-duanya Nabi pernah sholat membaca basmalah dengan jahar ketika sholatnya, dan Nabi pun juga membaca basmalah itu dengan cara yang sir. Namun secara yang lebih banyak, yang lebih sering dilakukan Rasulullah adalah dengan cara sir, dan terkadang Nabi membacanya secara jahar. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk kepada ayat yang kedua, di mana Allah berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Alhamdulillah, pujian terkait apa saja kita memuji Allah Subhanahu wa taala, maka kata ulama tafsir terkait tiga hal kita itu memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama terkait dengan nama-nama Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nama-namanya yang baik. Al-Asmaul Husna, seluruh nama Allah yang terdapat dalam Al-Quran, yang terdapat dalam Sunnah, dan yang Allah simpan dalam ilmu gaibnya, kita memuji Allah dengannya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas seluruh nama-namanya yang baik. Yang kedua, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas seluruh sifat-sifatnya yang sempurna. Di samping Allah memiliki nama-nama yang baik, Allah pun juga memiliki sifat yang tinggi, sifat yang sempurna, sifat yang tidak akan sama sifat Allah dengan sifat makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah, tidak ada yang sama sifatnya dengan Allah, dan Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Yang ketiga, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas seluruh takdirnya, atas seluruh ketetapannya, baik itu takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Ketika Nabi SAW mendapatkan nikmat, mendapatkan kebaikan, mendapatkan keberuntungan, Nabi SAW mengatakan, Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmat-nikmatnya sempurnalah seluruh kebaikan. Dan ketika Nabi mendapatkan takdir buruk, mendapatkan penyakit, mendapatkan sesuatu yang tidak beliau sukai, maka Nabi SAW mengatakan, Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah di setiap keadaan. Aku akan terus memuji Allah, baik aku dalam keadaan sehat maupun sakit. Aku akan terus memuji Allah, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Aku akan terus memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam kaya atau miskin, tua maupun muda. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Seluruh takdir Allah itu semuanya baik, meskipun secara zahir menurut kita ini yang baik, ini yang buruk, tapi pada dasarnya, pada intinya, seluruh takdir Allah itu adalah baik semuanya untuk manusia. Allahu arhamu bina min anfusina. Allah lebih menyayang kepada diri kita dibandingkan kita menyayangi diri kita sendiri. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, kata Allah. Boleh jadi sesuatu itu adalah buruk menurutmu, padahal ada kebaikan di baliknya. Allah lebih tahu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi sesuatu itu kamu mencintainya, padahal di belakangnya ada keburukan. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah
Dan juga kalimat alhamdulillah ini adalah kalimat yang diucapkan di akhirat nanti oleh seluruh makhluk ketika Allah telah memasukkan seluruh ahli surga ke dalam surga dan Allah sudah memasukkan ahli neraka ke dalam neraka. Wa taral malaikata hafina min haulil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Tatkala Allah telah menyelesaikan seluruh urusan makhluknya, semuanya masuk surga, yang berhak neraka pun juga sudah masuk. Para malaikat mengelilingi Allah Subhanahu wa taala, mengelilingi arsy Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertasbih, mereka memuji Allah, dan setiap urusan telah selesai. Wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Semua makhluk mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Para malaikat mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Ahli surga mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Begitupun ahli neraka, mereka mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Meskipun mereka di neraka, mereka mendapatkan azab neraka terus menerus, tidak akan pernah terputus selama-lamanya. Setiap kulit mereka gosong diganti dengan kulit baru. Setiap kali mereka binasa, mereka kembali dihidupkan oleh Allah. Namun tetap ucapan mereka alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, karena mereka tahu mereka memang pantas masuk dalam neraka. Allah tidak menzalimi mereka, Allah tidak aniaya kepada mereka. Mereka lah yang aniaya kepada diri mereka sendiri. Maka alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas seluruh nama-nama yang baik. Segala puji bagi Allah atas seluruh sifat-sifatnya yang sempurna. Segala puji bagi Allah atas seluruh takdirnya, baik itu takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Kalimat kedua pada ayat ini, Rabbul Alamin, Rabbil Alamin, Rabb semesta alam. Apa itu yang dimaksud dengan Rabb? Rabb secara bahasa Arab mengandung 3 makna. Makna pertama dari Rabb adalah Al-Khaliq, yang menciptakan. Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah pencipta seluruh alam semesta. Tidak ada satupun di alam semesta ini kecuali semuanya adalah makhluk ciptaan Allah, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, makna dari Rabb adalah Malik, raja, pemilik. Seluruh alam semesta ini adalah milik Allah, di bawah kekuasaan Allah. Makanya apabila kita mendapatkan musibah, kita mengatakan kalimat istirja', inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh kami ini adalah milik Allah, kita berasal dari Allah, Allah menciptakan kita. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, makna dari kalimat Rabb adalah Al-Mudabbir, yang mengatur, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberikan rezeki, yang memberikan umur, mengganti siang dengan malam, malam menjadi siang. Kullun fi falakin yasbahun, setiap makhluk beredar sesuai dengan orbitnya, tidak berjalan begitu saja, tidak terjadi begitu saja. Ada Allah yang mengaturnya, ada Allah yang memanajemennya, ada Allah yang mengaturnya, bukan hanya manusia saja. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Wahai Allah Tuhan kami, tidak ada satupun di alam semesta ini yang begitu saja, yang batil. Semua yang berada di tangan Allah pengaturannya. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau ya Allah, lindungilah kami dari api neraka. Allah satu-satunya pencipta alam semesta. Allah satu-satunya yang memiliki dan menguasai alam semesta. Allah satu-satunya yang mengatur seluruh alam semesta ini, termasuk kita. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah pencipta alam semesta. Segala puji bagi Allah
pengatur alam semesta. Segala puji bagi Allah, Raja dan pemilik dari seluruh alam semesta. Ini merupakan bentuk kalimat tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah akhir dari setiap doa kita, akhir dari setiap ibadah kita, akhir dari setiap aktivitas kita ditutup dengan alhamdulillah. Karena kita tidak bisa melakukan, menyempurnakan, menyelesaikan seluruh aktivitas kegiatan kita kecuali itu semua adalah kehendak dari Allah yang menciptakan kita, kehendak dari Allah yang memiliki kita, kehendak dari Allah yang memiliki seluruh alam semesta. Apa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kajian tafsir yang dapat disebutkan pada pagi hari ini. Suratul Fatihah, surat pertama dalam Al-Quran, As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang harus dibaca di setiap rakaat dalam surat kita. Surat Makkiyah, surat yang turun sebelum Nabi hijrah. Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama dari surah Al-Fatihah, harus kita baca, terutama dalam surat kita. Terserah bagaimanapun dengan sir maupun dengan cara yang jahat. Yang ketiga, alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas seluruh nama-namanya, atas seluruh sifat-sifatnya, atas seluruh takdir dan ketentuannya. Rabbil alamin, Rabbil alamin, Allah Tuhan semesta alam, pencipta alam semesta, pengatur alam semesta, penguasa dan pemilik dari seluruh alam semesta, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab, Allah memiliki ilmu. Silakan kalau ada Bapak Ibu yang bertanya. Silakan Pak. Iya. Iya. Beberapa surat atau bahkan hampir semua surat itu memiliki nama-nama yang banyak. Di antaranya seperti tadi surat Al-Isra, ya, nama lainnya surat Bani Israil, ya, atau seperti surat Al-Insan. Di antara nama yang lain adalah surat Ad-Dahr atau surat Al-Lahab, tabat yada abi lahabi wa tab. Di antara nama lainnya adalah surat Al-Masad, dan begitu pun surat-surat yang lainnya. Allah alam bisawab, ya, kembali kepada konsep tadi. Seluruh nama-nama tersebut sifatnya adalah tauqif, ya, yang berasal dari Allah. Terkadang disebutkan dalam surat itu sendiri, terkadang disebutkan melalui lisan Rasulullah SAW. Yang jelas nama tersebut dikembalikan semuanya ilmunya kepada Allah. Nabi SAW hanya menyampaikan, dan terkadang Allah mencantumkan nama surat itu di dalam surat itu sendiri, ya. Dan bahkan hampir semua surat dalam Al-Quran, nama surat itu terdapat dalam ayatnya. Contoh surat Al-Baqarah, Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Surah Ali Imran, Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran. Surah An-Nisa, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Begitu. Terkadang nama surat itu ada namanya itu di dalam ayatnya itu sendiri. Dan bahkan hanya ada 4 surah Al-Quran yang tidak ada nama suratnya di dalam ayat-ayatnya. Contohnya Al-Fatihah. Carilah Al-Fatihah ini. Dari ayat 1 sampai 7 tidak ada kalimat Al-Fatihah. Yang kedua surat Al-Anbiya, cari dalam surah Al-Anbiya itu kalimat Al-Anbiya itu tidak ada dalam ayatnya. Surat As-Sajdah, cari As-Sajdah, kalimat Sajdah itu tidak ada di ayat-ayatnya. Surah Al-Ikhlas tidak ada. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi kembali nama-nama surat itu kembali kepada Allah. Terkadang Allah jelaskan dalam ayat itu sendiri, dalam surat itu sendiri. Terkadang melalui lisannya Rasulullah SAW, terkadang hanya disampaikan kepada para sahabatnya. Ketika memuat mushaf, mengumpulkan mushaf Al-Quran, maka para sahabat membuat nama surat itu sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Ya, Allah alam bisawab. Yang tertinggal mengikuti imam kita membaca Fatihah. Iya.
Apa kita meneruskan apa ngikutin apa mengulang? Iya. Allah a'lam bishawab. Terkait makmum, ya, mengikuti apakah hanya mendengar atau dia membaca surah Al-Fatihah di dalam salatnya, maka ini merupakan mahallul khilaf, ya, perbedaan pendapat di antara para ulama. Sebagai wawasan, ada 3 pendapat, ya, dalam masalah ini. Pendapat yang pertama mengatakan wajib membaca dalam kondisi apapun, baik sholatnya sholat jahar maupun sholatnya sholat sir. Ini merupakan pendapat yang masyhur dalam mazhab Syafi'i. Kemudian pendapat yang kedua, tidak membaca sama sekali, baik dalam sholat sir maupun dalam sholat jahar. Ini merupakan pendapat dari Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Yang ketiga, dibedakan. Kalau dia sholat jahar, dia hanya mendengar. Kalau dia sholat sir, maka dia membaca masing-masing. Ini merupakan pendapat dari jumhur ulama, di antaranya Imam Malik dan Imam Ahmad. Maksudnya adalah jangan sampai kita mengingkari ada orang yang tak baca Fatihah, tak baca surat dia ketika dia jadi makmum, karena mungkin dia mengamalkan pendapat Imam Abu Hanifah. Atau dia membaca semuanya dalam sir maupun jahar, dia membaca karena beliau mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Atau dia membedakannya, kalau dia jahar dia cukup mendengarkan, kalau dia sir maka dia membaca, karena mereka mengikuti pendapatnya jumhur, mayoritas. Ala kulli hal, Allah a'lam, agar kita keluar dari khilaf para ulama, tidak masalah kita membaca, ya, baik dalam keadaan jahar maupun dalam keadaan sir, minimal kita baca Al-Fatihah. Ketika imam membaca jahar, selesaikan dulu Al-Fatihahnya imam. Ketika imam masuk kepada surat yang lain, kita sebagai makmum membaca Al-Fatihah. Allah alam, kalau saya sendiri lebih mengamalkan pendapat jumhur, dibedakan. Kalau dia jahar cukup mendengarkan bacaan imam, kalau dia sir maka membaca masing-masing. Tapi untuk pengamalan, alangkah baiknya kita baca saja. Ketika imam baca Al-Fatihah kita dengar, ketika imam membaca surat berikutnya kita membaca Al-Fatihah masing-masing. Dan ketika imam ruku, meskipun Al-Fatihah kita belum selesai, kita langsung ruku bersama imam, karena kita sebagai makmum tabi' mengikuti imam. At-tabi'u tabi' dalam kaidah fikih, tabi' pengikut akan terus mengikut kepada matbu'nya. At-tabi'u la yataqaddam 'ala al-matbu'. Seseorang yang mengikut tidak boleh mendahului orang yang dia ikuti. Meskipun belum selesai bacaannya, ketika imam ruku dia langsung ruku bersama imam. Jangan sampai dia selesaikan dulu Fatihahnya sampai waladhdallin, nanti imamnya sudah pindah kepada gerakan yang baru. Ya, Allah a'lam bishawab. Cukup baik. Silakan. Iya. 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 Iya, konteks alhamdulillah orang hanya beranggapan untuk sesuatu yang disenangi. Ya, padahal alhamdulillah itu untuk setiap keadaan. Dalam keadaan senang kita juga mengucapkan alhamdulillah, dalam keadaan sempit pun kita juga mengucapkan alhamdulillah. Dan bahkan kata para ulama, ya, seseorang itu mendapatkan musibah itu ada 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama, tingkatan paling bawah adalah dia murka, dia tak ridha dia dengan takdir Allah. Dia mengatakan, wahai Allah tidak adil, kenapa saya dapat musibah, orang tidak. Itu namanya ghadab, benci, marah. Ini berdosa, tak boleh. Di atasnya as-sabar, sabar. Dia bersabar, ya, meskipun hatinya sedih, meskipun dia menangis, tapi dia yakin ini takdir Allah, dia bersabar. Naik ke atasnya ridha, ya, ikhlas, ya, ini takdir Allah, yang mau bagaimana lagi, ikhlas, ya. Di atasnya syukur, ini musibah, dia bersyukur. Ini sangat jarang, hanya bisa dilakukan oleh para nabi dan rasul dan wali-wali Allah. Bersyukur dia ucapkan kalimat alhamdulillah. Kita ingin mencapai derajat itu. Meskipun dengan musibah,
kita mengucapkan alhamdulillah, tapi tidak keras-keras, kaget orang nanti. Kita mengucapkannya sir untuk diri kita. Alhamdulillah ya Allah, ku terima takdirmu, meskipun ini adalah sesuatu yang buruk menurutku, namun menurutmu adalah yang terbaik, ya. Dan musibah itu kalau kita perhatikan banyak kebaikannya. Dengan musibah Allah berikan kita pahala yang besar. Dengan musibah meskipun satu duri, kata Nabi SAW, satu duri yang menusuk kaum muslimin dan dia menerima musibah itu, dengan sebab duri itu Allah mengampuni dosa-dosanya. Banyak nikmat dari musibah, dan terkadang Allah berikan ganti yang lebih baik dari musibah, ya. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ini di antara doa ketika mendapatkan musibah. Allahumma ajurni fi musibati, wa ya Allah berikan aku pahala dari musibahku, wa akhlif li khairan minha, dan berikan aku ganti yang lebih baik dari musibah ini. Terkadang dengan musibah sengsara membawa nikmat istilahnya. Datang musibah, tapi setelah itu datang nikmat yang banyak dari Allah. Ummu Salamah ketika wafatnya Abu Salamah, suami beliau, itu yang beliau ucapkan, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Wahai Allah, berikan aku pahala dari musibahku dan berikan aku ganti dari musibahku. Apa yang terjadi? Yang melamar beliau adalah Nabi langsung, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada awalnya Ummu Salamah berpikir, siapa laki-laki yang lebih baik dari Abu Salamah? Tidak ada rasanya. Tahu-tahu yang datang setelah itu Nabi Sa'id dan Ummu Salamah, yang melamar beliau radhiyallahu anha adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik manusia sepanjang zaman. Itulah buktinya. Terkadang Allah yang berikan rezeki melalui musibah itu. Makanya pantas kita mengucapkan alhamdulillah, ya. Karena dengan musibah Allah berikan pahala yang besar, dengan musibah Allah mengampuni dosa kita, dengan musibah Allah ingin mendatangkan rezeki dan nikmat yang baru yang jauh lebih baik dibandingkan yang sebelum-sebelumnya kita terima, kalau kita mau meyakininya, ya. Allah a'lam bishawab. Baik, kita cukupkan. Silakan lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya. 10 hari pertama Dzulhijjah merupakan di antara hari-hari terbaik untuk beribadah. Wal fajr wa layalin 'ashr. Demi waktu pagi dan demi malam yang 10. Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya malam yang 10 yang terdapat dalam surah Al-Fajr adalah 10 pertama dari Dzulhijjah. Dan ibadah pada bulan Dzulhijjah di 10 pertamanya adalah ibadah yang sangat baik, bahkan lebih baik dari berjihad fi sabilillah, kecuali jihad yang hilang nyawa dan hartanya semuanya. Tapi kalau jihad berperang dengan orang kafir, maka apapun ibadahnya lebih baik dibandingkan jihad pada 10 pertama Dzulhijjah. Dengan kita membuka satu lembar Al-Quran di 10 pertama Dzulhijjah, itu lebih baik dibandingkan kita mengayunkan pedang dan pisau kepada orang kafir. Dengan kalimat tasbih, kalimat takbir, kalimat tahmid yang kita baca di 10 pertama Dzulhijjah, itu jauh lebih baik dari berjihad fi sabilillah, saking besarnya pahalanya. Termasuk di antaranya puasa. Memang tidak ada secara nama puasa Dzulhijjah, tidak ada. Tapi kita memperbanyak puasa di Dzulhijjah. Itu maksudnya. Kalau secara nama tidak ada puasa Dzulhijjah, tidak ada. Tapi memperbanyak puasa di Dzulhijjah. Karena kita masuk Dzulhijjah, kita pergunakan hari-harinya untuk berpuasa. Meskipun bukan Senin Kamis, boleh hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, silakan. Karena dalam rangka Dzulhijjah. Dan kalau tidak mampu kita, maka jangan sampai kelewatan tanggal 9-nya yang disebut dengan puasa Arafah. Siyamu Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu wal lati ba'dahu. Puasa Arafah 9 Dzulhijjah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku berharap kepada Allah untuk menghapuskan dosa 2 tahun. Setahun yang ke belakang dan setahun yang akan datang. Itulah dia. Silakan dia perbanyak puasa. Dia gunakan semua harinya 1 sampai 9, 10 tidak boleh, ya. 10 hari kurban. 1 sampai 9 dia berpuasa, silakan. Tapi kalau tidak mampu, maka jangan sampai dia melewatkan yang tanggal
9. Karena itu puasa yang paling inti. Ya, Allah a'lam bishawab. Kita korbankan satu ekor sapi, kita memotong satu langsung kita yang memotong. Jadi apa aja yang boleh kita ambil itu, misalnya kita ambil sebagiannya, berapa itu yang boleh kita ambil gitu. Iya, terkait dengan hewan kurban, ya, secara hukumnya boleh diapakan saja. Ya, dia ambil semuanya dia makan silakan, ya, dia sedekahkan semuanya juga tidak apa-apa. Dia hadiahkan juga tidak masalah. Namun petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj, "Fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar." Makanlah sebagiannya, sedekahkanlah sebagiannya, hadiahkanlah sebagiannya. Ini petunjuk dari Allah yang sifatnya anjuran, tidak memaksa. Silakan bagi 3 hewan kurban itu, tidak harus pas sepertiga tidak. Bagilah hewan kurban itu menjadi 3. Bagian pertama untuk dimakan, untuk dimasak, untuk dikonsumsi. Bagian yang kedua untuk disedekahkan kepada fakir miskin. Bagian ketiga diberikan sebagai hadiah kepada tetangga, kepada kawan dan lain sebagainya. Itulah dari Allah Subhanahu wa taala ya anjurannya. Namun dia makan semuanya tidak apa-apa. Ya, dihadiahkan semuanya juga tidak masalah, disedekahkan juga semuanya juga itu lebih afdal. Namun secara dari Allah tidak apa-apa dibagi menjadi 3, sepertiga untuk dia makan, sepertiga untuk dia sedekahkan, sepertiga untuk dia hadiahkan. Ya, Allah a'lam bishawab. Baik, kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat, menambah ilmu dan dapat kita amalkan. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari diri saya sendiri dan dari syaitan yang terkutuk. Mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu